Salam jumpa saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam. Kali ini Romo mau menampilkan sharing dari anak-anak mengenai hal yang mengesan saat mereka mengikuti perayaan Ekaristi. Mari kita lihat dan dengarkan mereka. Yang berkesan saat aku mengikuti perayaan Ekaristi, saat aku mendapat berkat Romo. Karena saat berkat Romo, aku dan teman-teman bisa maju bersama-sama. Dan dengan berkat Romo, aku bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui tangan Romo. Yang berkesan pada perayaan Ekaristi menurutku saat konsekrasi. Mengapa demikian? Karena saat konsekrasi, aku bisa melihat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita manusia. Ia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan jiwa-jiwa kita manusia berdosa. Dalam perayaan Ekaristi, hal yang berkesan bagiku adalah saat doa syukur agung dan saat komuni. Karena di saat doa syukur agung ada saat konsekrasi di mana roti berubah menjadi tubuh Kristus. Dan saat komuni, Tuhan hadir dan kita terima di dalam tubuh kita. Hal yang paling berkesan bagi saya pada saat Ekaristi adalah doa aku percaya. Karena dalam doa aku percaya mengandung makna iman terhadap Yesus, kebesaran dan cinta kasih Allah kepada manusia melalui kebangkitan Yesus. Hal yang berkesan dalam perayaan Ekaristi adalah pada saat detik sabda, karena saya bisa mendengarkan firman Tuhan yang kemudian dilanjutkan khotbah Romo yang berisi tuntunan dan nasihat untuk hidup sehari-hari. Terima kasih, berkah dalam. Nah, sekarang Romo yang sharing. Setelah epiklese, yaitu permohonan pengudusan persembahan roti dan anggur, dengan pencurahan Roh Kudus, supaya bagi gereja menjadi tubuh dan darah putranya terkasih, di mana saat itu Romo menumpangkan tangan di atas roti dan anggur. Nah, saya terkesan dan tersentuh ketika saya mengangkat roti sambil mengucapkan, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu." Saat itu saya merasa Tuhan Yesus memberikan roti kehidupan, yaitu tubuhnya sendiri. Dan saya merasa diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas-tugas pelayananku sebagai seorang imam. Dan juga saat piala saya angkat sambil mengucapkan, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Saya merasa saat itu Tuhan Yesus membasuh segala dosa-dosaku dengan darahnya. Kadang sampai saya melelehkan air mata. Saat itu saya merasa bukan siapa-siapa, tidak ada artinya, tidak ada yang bisa saya banggakan. Saya hanya merasa kecil di hadapannya. Kadang saya merasa tidak mampu untuk mengangkat roti dan piala yang kuangkat. Saya melihat Tuhan, maka Romo tidak menutupkan mata, tetapi melihatnya. Saudariku dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus,
Ekaristi merupakan sumber dan puncak bagi kehidupan orang beriman. Di sanalah kasih yang luar biasa dicurahkan oleh Yesus untuk melaksanakan penebusan bagi dosa-dosa kita semua. Dia melakukan tugas berutusan Bapa dengan penuh ketaatan. Dialah imam abadi dan misionaris Bapa. Setiap minggu umat Katolik merayakan Misa Kudus yang dipimpin oleh Romo. Banyak umat sangat terkesan dan bergembira, penuh syukur karena boleh merayakan Ekaristi, karena juga menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka sangat mencintai Ekaristi. Namun, ada juga umat yang mengikuti perayaan Ekaristi sebatas kewajiban, atau karena ada tugas, atau baru perlu Tuhan, atau boleh dikatakan baru kangen Tuhan saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin masih banyak lagi motif umat mengikuti perayaan Ekaristi. Namun, ada juga sebetulnya seorang imam yang mungkin merayakan Ekaristi sehari mungkin sampai 3-4 kali dan sungguh merasa kering karena juga sebatas tugas dan kewajiban seorang imam untuk merayakan Ekaristi dalam rangka mengejar kekudusan dengan santapan ganda, firman, dan juga Ekaristi. Dari Kanon 276 ayat 1 dan 2, pasal 2, dan juga Kanon 904. Kalau Ekaristi itu adalah sebuah pujian dan syukur, maka dengan ikut Ekaristi berarti kita ingin bersyukur pertama kali. Bersyukur atas anugerah keselamatan dari Tritunggal yang Maha Kudus yang minggu lalu kita rayakan. Keselamatan itu diberikan bagi kita semua. Kita memperoleh keluarga, teman, kerabat, kerjaan, paroki, dan macam-macam lagi kita telah menerimanya. Selain itu juga kita ingin yang kedua mengenang karya penebusannya yang kini hadir dalam hidup kita semua, yaitu berupa berkat yang melimpah. Nah, maka sikap syukur kepada Allah yang bagaimana yang perlu kita berikan kepada Tuhan saat kita merayakan Ekaristi. Ini bagi umat. Romo ada 4 usulan. Yang pertama, cobalah untuk mencintai Ekaristi, yaitu jangan terlambat datangnya atau ngepas, persiapan yang sungguh benar dengan membaca teks misa sebelum misa dimulai kalau masih pakai teks. Kalau sudah pakai LCD atau layar, malam hari sebelum besok misa, kita sudah membaca bacaan untuk esok. Yang kedua, dalam perayaan Ekaristi, hendaknya kita sadar dan aktif dalam mengikuti misa. Maksudnya menjawab dan juga ikut bernyanyi. Jangan kalau mau nyanyi, kalau enggak. Yaitu actuosa participatio. Ini terdapat dalam Konsili Liturgi, dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen Sacrosanctum Concilium nomor 14. Yang ketiga, seluruh Ekaristi dari awal kita buat tanda salib sampai kita menerima berkat dari Romo. Ini merupakan satu kesatuan doa yang panjang. Yang keempat, yakinlah bahwa kita pasti merasakan buah dari Ekaristi, yakni makna bagi hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan rahmat Tuhan yang selalu dicurahkan kepada kita semua sungguh membuat kita semakin mencintai Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan orang beriman. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.